dilakukan tanggal 1 sampai 14 Maret 2023. Dan tajuk dari pameran ini adalah tanda pada lipatan, yang memang seperti waktu masih kecil kita dulu suka bermain melipat kertas dengan cat ya, sehingga ekspektasi kita tidak selalu terjadi, banyak yang tak terduga dalam hasil yang terjadi dalam warna atau konfigurasi bentuk dari lipatan itu. Lipatan kertas itu selalu menanda, artinya setiap kali kita melipat kertas gak akan kita terhapus mulus lagi gitu. Dan mungkin dari sana tanda pada lipatan itu menjadi ide awal. Sementara kebetulan juga Maret 3 tahun yang lalu itu suspek pertama COVID-19 itu diindikasikan tertular di salah satu warga Indonesia. Dan kita 2 tahun cukup lama ya, waktu kita dilipat, sehingga saat ini sudah mulai terbuka dan banyak ketakterdugaan yang memang terjadi di sekitar kita. Kita beradaptasi dan menyesuaikan banyak hal, dan itu merupakan respon yang harus kita lakukan. Nah, memang dalam ide-ide kreatif itu memang banyak hal tak keterdugaan yang menjadi menarik sebenarnya, tetapi butuh keberanian juga. Dan kreativitas adalah adaptasi terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dan pameran ini saya bersyukur juga di awal tahun ini sudah terlaksana dan berjalan sesuai apa yang memang kita siapkan gitu. Walaupun saya yakin juga pasti ada hal-hal yang tak terduga di dalamnya. Inspirasinya bermain-main gitu ya? Iya, jadi kita bebas bermain, menikmati proses itu, dan memang itu memori artistik kita itu sebenarnya terkumpul gitu sejak kecil, dan kebebasan itu yang membuat hal yang selalu berkembang. Kebebasan itu membuat kita mempunyai banyak pilihan, dan tentunya semangat ini sebenarnya, semangat kreativitas ini yang perlu kita dorong, termasuk terutama saya sendiri, untuk semoga bisa memberikan semacam pertama motivasi terhadap diri saya, juga mungkin orang lain juga, mudah-mudahan. Terus pilihan abstrak dan geometris itu bisa juga? Iya, geometrik, abstrak. Memang abstrak selalu diidentikan dengan Barat ya, Eropa, ke Amerika juga akhirnya, American Abstract Expressionism. Kalau di Eropa itu didorong oleh semangat spiritualitas. Dan sebenarnya saya pikir di Indonesia memiliki DNA visual yang kuat sekali lewat peninggalan-peninggalan misalkan seperti candi, Borobudur. Kalau kita lihat itu dari atas tuh geometrik gila. Terus ujung-ujung misalkan dari gapura dan sebagainya yang sifatnya repitasi. Karena kenapa? Banyak juga ornamen-ornamen tradisional itu yang memiliki garis abstrak yang kuat, termasuk wayang kulit. Jadi saya terinspirasi untuk memberikan persepsi terhadap ini. Dan sebenarnya kita memiliki kekayaan DNA visual yang masih banyak yang bisa digali di situ. Dan kenapa abstrak geometrik? Ya, memang saya suka pertama, dan memang ada latar belakang ornamen tradisi, garis abstrak pada ornamen tradisi itu. Walaupun sebenarnya
realisnya Mas Gopur kan juga menarik. Tapi kemudian pilihannya masih bereksplorasi dengan abstrak. Iya, itu memang apa ya? Memang latar belakang realis saya juga ada, tapi memang abstrak itu apa ya? Kebebasan itu dan bisa memunculkan atau apa ya di dalam diri kita tuh keluar sesuatu yang apa ya? Justru realitas yang berbeda gitu. Kalau realis memang ada bentuk gambar direalisasikan di kanvas. Tapi realitas saya dalam bentuk-bentuk abstrak itu lebih enak gitu, lebih nyaman secara identifikasi. Terjadi juga bahwa kita itu memang teridentifikasi sebagai masyarakat timur ya. Tapi saat kita mendalami nilai-nilai tradisi, itu seperti gerbang menuju pemahaman universal. Kita sama, equal setiap makhluk gitu. Dan itu yang semangat itu yang kemudian menarik buat saya. Lewat misalkan gambar-gambar purba di gua, terpisah jarak dan waktu, itu mirip loh. Walaupun sejarah modernnya pendek gitu ya. Iya, maksudnya itu terbukti bahwa manusia ini ingin memberikan apa ya, ingin menyatakan tandanya dalam bentuk visual, entah di ruang-ruang yang sifatnya kayak pertemuan. Kita nggak tahu ya dulu itu sebagai apa gitu, penanda atau apa. Mungkin juga binatang-binatang yang ditulis digambar di dalam gua itu juga punya makna-makna ritus atau makna-makna bagaimana dia menata bintang, melihat gambar-gambar binatang yang ada itu sebenarnya juga mungkin tata bintang supaya dia waktu berburu ingat pulang, karena waktu ngejar buruan dia nggak akan melihat navigasi ya, tapi dia lari aja. Mungkin bisa beberapa hari ya, saat dia pulang harus melihat gambar-gambar itu lagi. Nah, artinya juga misalkan candi yang di beberapa candi itu sama budaya-budaya di Amerika Latin atau di mana yang sifatnya Peru dan sebagainya, itu mirip gitu. Apa ini piramid yang muncul itu kok mirip-mirip gitu, candi-candi yang tujuannya adorasi ya, ternyata kok mirip. Nah ini yang akhirnya melihat bahwa pemahaman tradisi itu juga merupakan pintu pemahaman universal. Kalau terkait prosesnya Mas, ini memakan waktu berapa lama? Ini karya ini dari tahun 2020 hingga tahun hari ini. Sama COVID. Ya, jadi 3 tahun. Dan persis sebenarnya, karena saya berhenti melipat ini saat itu workshop melipat ini langsung COVID dan kita di rumah semua. Gitu. Terus yang terakhir apresiasi dapat selama pembukaan sampai. Ya cukup ramai, pembukaan cukup ramai walaupun sebelum sorenya hujan, hingga sekitar jam 5 itu masih hujan, dan teman-teman bisa hadir itu bersyukur sekali. Dan graduate untuk sampai hari ini berangsur-angsur tetap intensitasnya cukup bagus. Juga anak-anak muda juga banyak yang hadir. Dan walaupun mungkin ada yang selfie macam-macam ya, tapi setidaknya itu menandakan bahwa respon dari generasi muda masih cukup besar untuk melihat pameran-pameran seni rupa. Ada obrolan dengan sesama seniman atau ya, tentu kita menambah ya, karena ibarat sesuatu itu kita masih kosong ya, masih kehampaan itu kita butuhkan terus, karena saat kita merasa bahwa kita sudah selesai itu nggak mungkin bisa dituang. Jadi perlu ini karya nobody, terus di depan itu sebenarnya peninging ati kang suwung sejatining isi. Jadi saya kasih judul sejatining isi, tapi sebetulnya di
kata depannya weninging apikan suwung, artinya kekosongan itu sendiri, kehampaan itu. Jadi memang kita selalu berinteraksi dan saling mengisi dari dialog ataupun mungkin banyak hal secara masih banyak harus belajar, dan tentunya apa yang menjadi pengalaman orang lain pun itu juga merupakan input yang cukup positif buat kita ke depan. Iya, Mas. Sama ini pameran ini sampai kapan? Ya, pameran ini dari kemarin pembukaan tanggal 1, tapi sebelumnya kita ada art performance. Kita bikin karya yang salah satu karyanya kita tampilin juga di tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret. Oh, yang live painting. Ya, yang live paintingnya tanggal 24 sama 25 Februari. Dan pamerannya dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret. Di mana? Iya, di sini. Di gedung nasional. Iya, di gedung B. Gedung nasional yang B. Iya. Oke.